viral, tarian THR disebut mirip tarian Hora Yahudi. Diketahui Idul Fitri tahun ini diramaikan dengan tren tarian pemanggil THR atau tarian THR. Adapun tarian THR ini kemudian viral di media sosial. Banyak masyarakat yang menirukan gerakan tarian pemanggil THR ini. Mereka berjoget melompat maju dan mundur ke belakang disertai dengan gerakan kaki yang serempak. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tampak tarian ini dimulai dengan gerakan kaki ke kanan dan ke kiri. Kemudian diikuti lompatan kecil maju dan mundur ke belakang. Namun, tarian THR atau tarian pemanggil THR ini disebut sangat mirip dengan tarian Hora. Tarian Hora merupakan budaya bangsa Yahudi. Gerakannya pun hampir sama persis. Dalam sebuah event, bangsa Yahudi akan menari layaknya tarian THR yang viral di media sosial. Tarian Hora ini juga dimulai dengan gerakan kaki ke kanan dan ke kiri. Kemudian, para peserta yang ikut dalam tarian akan melompat kecil ke depan dan ke belakang. Ada yang meminta tarian tersebut tidak perlu diikuti, tapi ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut hanya seru-seruan belaka. Karena tarian Hora ini identik dengan bangsa Yahudi, tarian THR atau tarian pemanggil THR yang viral belakangan ini pun menuai perdebatan. Tidak sedikit juga yang mengajak umat muslim untuk berhati-hati dalam meniru sesuatu. Sebab sejumlah netizen yang budiman menilai bahwa penjajahan akidah bisa dimulai lewat pergeseran budaya. Karenanya umat muslim diimbau untuk bisa lebih selektif dalam mengikuti tren. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngeri. Masuk berita ke Ibu Frame, rupanya tarian-tarian yang untuk pemanggil THR atau mendapatkan THR, satu orang ngasih, satu orang joget, loncat, langsung dapat THR. Aduh, kalau nengok video ini, apakah betul ini tarian dari Yahudi? Kalau betul, wah ini bahaya kali. Harus dicari dan diusut siapa yang pertama kali membawa ke Indonesia. Ini sangat membahayakan kepada budaya-budaya kita. Kok bisa kecolongan pakai tarian gitu? Kayak mana? Lagi rame, ternyata tarian yang banyak dibuat TikTok itu tarian dari Yahudi. Waduh, udah puasa 1 bulan, nafsu, pas lebaran kok ngikutin budaya negara lain? Ucap dari berita yang lagi rame di media. Terus yang bener yang mana? Ada 2 info. Pertama, tarian ini berasal dari negara Finland dan sudah lama banget bagian dari budaya mereka. Dan yang kedua, katanya ini budaya Yahudi yang biasa dipakai di acara ice breaking mereka ataupun acara keagamaan mereka. Tapi sampai detik ini belum jelas ini sebenarnya dari Finland atau dari Yahudi. Terus harus gimana bang? Ya udah, kalau terlanjur buat toh kita sama-sama nggak tahu. Kalau yang udah tahu sekarang ya udah, mending nggak usah buat. Kita ramein media sosial dengan tarian yang memang lagi rame di negara kita. Nah, kalau menurut kalian pribadi, gimana pendapat kalian tentang tarian ini? Dan kalau punya informasi tentang sumber beritanya, coba komen. Tapi ingat, jangan ribut di komentar. Jadi kalau bisa dibilang mirip Yahudi, ya. Jadi tarian ini yang dipakai untuk trending lebaran kemarin. Jadi kita mari sepil aja tarian ini. Oke, tarian ini adalah salah satu tariannya tradisinya Finlandia yang disebut Emotional Letkajenka atau Jenkaden. Tarian ini tuh sudah ada di 1963 dan 15 tahun lalu dan pernah sempat viral. Tarian Jenka ini tuh masih ada unsur-unsur dari Hasidik Yahudi ya teman-teman. Dikarenakan ibadah mereka itu identik dengan tarian-tarian. Jadi ada banyak beberapa tarian juga. Dan kalian bisa lihat dari video pertama dan cara berpakaian. Nah, cara berpakaiannya orang Yahudi itu sama banget sama yang di video tersebut. Ini salah satu khas berpakaian mereka dalam ibadah. Dia pakai kemeja putih, jas yang panjang, topi, dasi. Yang kadens ini nggak cuma satu tipe aja, dia udah banyak banget tipe-tipe yang kadens. Kalian bisa searching aja. Dan kadens ini bisa dipakai di acara-acara besar kayak contohnya wedding, ibadah, atau bisa dipakai acara-acara tertentu kayak kumpul-kumpul. Tarian ini masih bisa dipakai sampai sekarang hanya kaum-kaum yang tertentu. Ayo, siapa yang udah ikutan tarian tradisionalnya bangsa mereka?
yang bilang tren viral bagi-bagi THR ini adalah dari Yahudi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Lagu yang dipakai di tarian ini itu ciptaan Rauno Lehtinen. Judulnya itu adalah Letka Jenka atau Dansul Pinguinului, atau yang secara populernya itu dikenal dengan tarian penguin atau penguin dance. Kenapa dinamakan tarian penguin? Karena gerakannya maju, mundur, lompat-lompat, terus ke kanan ke kiri secara kompak seperti gerakan penguin. Jadi ceritanya kayak lucu gitu. Gerakan tarian ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di acara pernikahan karena gerakannya itu mirip dengan tarian mereka itu yang judulnya Mayim-Mayim. Secara asal-usul dan sejarah, lagu ini tuh bukan dari Yahudi atau Israel, tapi asalnya dari Finlandia atau dari Eropa. Jadi kalau gitu kita ikutin aja tren ini ya? Enggak lah, enggak gitu juga Bambang. Kamu lagi ada di momen lebaran, momen krusial buat umat Islam, terus kamu bikin tren yang nggak tahu itu asalnya dari mana, dan tren itu menyerupai kaum lain, bahkan dilarang di dalam Al-Quran. Ayo, siapa aja di antara kalian yang sudah ikutin tren TikTok yang satu ini? Nah, tahu nggak kalian, kalau itu bukan hanya sekedar tren. Jadi sebenarnya tren tarian itu namanya Jenka Jenka atau Letka Jenka, dan ini adalah tarian khas Finlandia. Oke, kita cerita sedikit. Jadi beberapa orang Jerman itu berimigrasi ke luar negeri termasuk Finlandia, dan penduduk Finlandia dulu adalah penganut Yahudi. Dulu 1650 penduduk, 80% Helsinki atau Yahudi Finlandia, dan total penduduk sekarang udah lebih dari 5 juta jiwa. Dan cara berdoa mereka orang-orang Yahudi adalah dengan tarian. Salah satunya adalah tarian yang sedang tren di TikTok sekarang ini. Nah, aku yang jauh dari kata sempurna ini hanya ingin sedikit mengingatkan buat kalian, khususnya untuk muslim ya. Kalau untuk agama lain terserah, tetapi kalau di Islam itu ada ajarannya yang diambil dari sebuah hadisnya Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Umar, yang bunyinya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Jadi guys, kedepannya tolong untuk lebih bijak lagi ketika mengikuti tren di sosial media. Karena seperti halnya tarian yang viral sekarang, bukan hanya sekedar tren, tetapi itu adalah bentuk atau cara ibadahnya orang-orang Yahudi, yang bahkan kita tahu sendiri sebagai muslim bahwa Yahudi itu adalah musuhnya Islam. So apa poli ini cuma gara-gara tarian ini, ya Allah. Kalau memang salah, astagfirullahaladzim. Toran tidak akan berdosa kalau toran tidak tahu itu sebenarnya tarian apa. Yang sangat menakutkan sekarang itu bukan tentang tarian-tarian itu, tapi yang sangat menakutkan adalah orang merasa paling beriman sehingga memandang semua orang itu kafir, merasa paling taat sehingga memandang semua orang itu murtad, dan merasa paling tinggi ilmunya sehingga memandang semua orang itu bodoh. Ingat sayang, iblis itu imamnya para malaikat. Lebih beriman daripada semua malaikat, lebih beriman daripada Jibril. Tapi Allah laknat dan campakan dia dari surga. Kenapa? Hanya karena satu DP kesalahan, sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling alim, merasa diri tahu segalanya. Tentang dalil menyerupai suatu kaum, maka orang akan menjadi kaum mereka. Itu tidak perlu dikait-kaitkan dengan yang lagi tren. Karena yang lagi tren itu bukan budaya Yahudi dan bukan tradisi Yahudi. Itu adalah tarian rakyat Finlandia yang itu dorang biasa jaga bikin di ice breaking, seminar-seminar atau acara pesta anak-anak. Kalau di Indonesia itu DP nama itu, kalau anak-anak punya itu dorang naik kereta api, tut tut tut. Nah begitu juga di Finlandia dorang punya itu. Tapi dorang petarian ini mungkin mendunia, viral di satu dunia. Makanya semua orang ikut-ikutan, dan orang yang Indonesia ini terlambat mengikuti. Yang dunia, yang orang lain, yang Yahudi so duluan mengikuti. Makanya pas orang mengikuti, dorong so bilang orang yang so jadi Yahudi so ikut-ikutan orang Yahudi. Contohnya seperti lagu waktu itu ada viral Oppa Gangnam Style, Oppa Gangnam Style. Semua dunia mengikuti, begitu juga ini. Seperti itu, dia cuma kayak tren begitu, bukan tradisi atau budaya oleh suatu kaum. Dorang sepatu, dorang jas hitam dengan goyangan kan bukan bagian dari tata cara ibadah toh. Jadi nggak usah sangkut pautkan dengan agama. Bahkan tarian yang Zapin Melayu dong, itu kan hampir sama dengan orang tarian. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Tidak ada bukti kalau tarian itu adalah tradisi
tradisi atau budaya dari Yahudi. Jadi jangan mengyahudi-yahudikan orang. Mentang-mentang kamu tidak ikutan tren itu, segampang itu mengyahudi-yahudikan torang. Torang ikut-ikutan itu cuma biar happy, biar lebih seru aja di hari yang fitri, biar lebih seru dengan teman-teman, dengan keluarga dan anak-anak. Tidak ada kaitannya dengan agama. Ini baru selesai Hari Raya Idul Fitri, kasihan. Kenapa kalian merusak kebahagiaan orang lain dengan cara seperti itu? Nah, ini aku juga ada dalil tentang orang yang menuduh atau mengyahudikan orang lain. Ini, baca.